Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Yahya Domingus Mau, NIM 1803030066, kelas B, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara, PAN. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang demokrasi yang aneh. Selamat menonton. Hidup. Ini kenapa kayak? Tugas tentang demokrasi yang aneh nih. Maksud demokrasi maksudnya bagaimana? Maksudnya aku demokrasi ini belum adil begitu. Nah, belum ada ke mana, bro? Ini demokrasi. Kamu suka adil lah. ngomong apa dari tadi ini? Ini dia orang bilang demokrasi di Indonesia belum adil. Kamu Belum adil bagaimana? Sudah adil. Saya tinggal sedikit nih kamu dua debat nih. Tidak, maksudnya dia kan ngomong tentang demokrasi di Indonesia kan tidak adil. Dong, makanya beda. Bagaimana? Politika bagaimana? Bagaimana? Maksudnya menurut Bu itu bagaimana? Maksudnya lu bilang Indonesia ini demokrasinya belum adil itu bagaimana? Maksudnya coba lu jelaskan sedikit lah tentang itu maksudnya gitu. Maksudnya begini, demokrasi ini kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tapi berarti dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat berarti seolah-olah demokrasi ini berada dalam tubuh kita. Tapi setahu saya sampai sekarang nih demokrasi tidak berasal dari diri kita sendiri begitu. Terus kamu dua nih dari menurut pemikiran kamu dua nih, kamu dukung tidak demokrasi ada di Indonesia ini? Kamu dukung? Nah, kalau sebagai Apakah pantas Indonesia, demokrasi itu diterapkan di negara Indonesia ini? pantas. Pantas. Menurut saya pantas. Kalau menurut kamu? Namanya sudah bilang negara berdemokrasi, hanya depo apa? Bone. Hanya dia apa? Apa? Lupa lagi nih ya. Dia punya penerapannya begitu. Nah, Jadi penerapannya Simpang siur. demokrasinya masih belum merata begitu belum atau? merata. Tapi kesian lah ini nih omong tentang demokrasi. Saya kesian lah dengan pemimpin-pemimpin yang jujur nih. Maksudnya begini, mereka kan prinsip demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya. Mereka sudah berjuang untuk rakyat. Kita tahu tuh ada berapa tokoh-tokoh politik itu yang mereka sudah berjuang untuk rakyat. Namun ini ada hanya segelintir orang saja yang mendukung yang mendukung orang-orang tersebut. Sementara yang lain itu mereka hanya mementingkan kepentingan mereka, kepentingan mereka, terus mengabaikan kepentingan rakyat. Kesianlah negara demokrasi ini. Terus menurut kalian ini lebih setuju negara demokrasi atau negara yang bersifat feodal atau kerajaan? Maksudnya dia itu sistem kepemimpinan itu secara turun temurun, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Menurut kalian bagaimana? Menurut saya lebih bagus kalau untuk negara, untuk Indonesia saya harus terapkan sistem demokrasi. Kalau menurut Kati, kita pantas tidak benar apa nih negara Indonesia ini menerapkan sistem demokrasi? Atau maksudnya itu. Kau diusrok-rokok terus dari Merokok tuh ya, asal. Kita bicara tentang kita tuh. maksud apa inilah tentang Menurut saya, Oh, pernah. Deh. ini Dan tema merokok. rokok. kita mau menolak justru tidak bisa karena negara ini sudah kita lahir, sebelum kita lahir demokrasi sudah lahir. Jadi ya kita ikuti saja alurnya. Benar. Tidak bisa juga kalau demokrasi ini yang sudah secara maksudnya sudah melekat di tubuh NKRI ini terus kemudian berubah ke negara feodal. Tahu ya? Jadi kalau misalkan sistemnya seperti itu, berpindah sistem itu, apakah bisa seperti itu? Bisa? Tidak bisa itu nanti kalau maksudnya lu masuknya hanya demokrasinya dihilangkan terus diganti dengan sistem feodal. Itu tidak bisa, Bu. Itu kalau maksudnya mereka menerapkan sistem begitu, otomatis nanti
ada pro dan kontra, ada pro dan kontra antara masyarakat dengan pemerintah begitu. Maksudnya kalau sistem feodal kan sistem yang turun temurun dari masyarakat kerajaan. Kayak contohnya kerajaan dari Arab. ini marah, macam ini malam lagi, macamnya Inggris maksudnya Inggris. maksudnya Bu Mas dari naik dari contohnya yang salah lah, jadi pemimpin. Terus nanti Bu keluar, nanti otomatis Bu rekrut Bu anak turun, Otomatis mengganti. Itu bisa. Itu nanti kalau macamnya Indonesia menetapkan sistem begitu, otomatis tidak ada program kontra. Sistemnya amburadul Iya. nanti. Sistemnya Tidak terarah. dan Benar. tidak ada yang mengikuti apa maksudnya bagaimana ya, menurut saya ini kalau macam sistem itu dilakukan itu otomatis orang tidak akan mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan. Benar. Tapi kenapa lah ya negara demokrasi kita kan sama dengan Amerika, tapi kenapa Amerika lebih maju daripada kita? Maksudnya itu tergantung negara penerapannya. Iya. Sistem demokrasinya sudah baik. Kalau untuk Indonesia sistem demokrasinya iya, dikatakan iya, sudah baik. Tapi hanya saja Praktisnya itu. Praktiknya yang dikeluarkan. Maksudnya untuk pemimpin yang untuk apa itu belum tegas dan adil. Belum tegas dan adil. Terus menurut kalian nanti kita harus apa? Korupsi ini kita tuntaskan dulu baru bisa Indonesia bisa maju. Kalau bicara tentang korupsi ini, saya rasa berat ngeri kalau umum tentang korupsi ini. Karena apa? Mereka saja yang telah membuat hukum, terus mereka lagi yang melanggar hukum. Tidak salah satu untuk mencapai apa Indonesia harus maju, jangan berkembang di tempat terus, berarti harus tuntaskan korupsi. Bisa sih. Dalam pikirannya kita bisa, tapi prakteknya ini yang siapa susah. yang mau tuntaskan? Kalau bukan negara Indonesia, Siapa sementara yang mau tuntaskan? kita menyuarakan keadilan, kita tetap disalahkan. Kita ini masyarakat kecil. Misalnya kita omong tentang korupsi harus diberantaskan. Tapi kita omong begitu, siapa yang mau berantaskan? Tiap hari hanya urus di media ini, tiap hari hanya urus korupsi dan korupsi saja. Kacau lah. KPK diangkat ya cuma-cuma saja lah ya. Bukan soal itu. cuma-cuma atau tidak, tapi tergantung dari wakil rakyatnya, bro. Biar KPK bekerja keras bagaimana, tapi kalau misalkan rakyatnya tidak, sistem korupsi itu sudah melekat dalam diri seorang wakil rakyat tuh, itu susah untuk dihilangkan. Apalagi wakil rakyat menduduki posisi yang paling atas, baru kau Coba dulu saya lahir di Amerika, begini sekarang, kalau untuk saya Menurut saya kita bisa tuntaskan kecuali hukum itu hukum. Kamu lihat negara-negara Cina, negara-negara Amerika. Saya dengar kalau saya jadi warga negara Cina, Amerika, Jepang. Pasti saya punya hidup sekarang semewah, tidak melarat kayak begini. Tapi kalau saya bangga menjadi anak Indonesia ya. Tidak bisa. Kamu lihat realitanya sekarang ini pengemis, gelandangan itu kasihan lah mereka tidur di bawah kolong jembatan, semacam tidak diperhatikan gitu, benar-benar dianaktirikan gitu. Demokrasi kita sekarang yang di Indonesia ini masih difokuskan pada mereka masih mementingkan mereka sendiri. Betul. Dibanding dengan masyarakat. Saya punya kepala gatal nih ngomong tentang korupsi. Dari dulu korupsi tidak ada topik yang lain kah? Di media korupsi tidak akan habis. Kalau kamu tahu korupsi tidak akan habis. Sampai kapanpun tidak akan habis. Contohnya saja nih, kita ngomong tentang ini pembangunan aja. Kan korupsi ini kan salah satu aspek penghancur. Ini aspek penghancur dalam aspek penghambat dalam proses pembangunan, terutama dalam hal ini kualitas sumber daya manusia. Kita lihat sekarang di Papua saja. Papua itu menurut saya yang saya baca ini merupakan salah satu wilayah
di mana di wilayah tersebut terdapat sebuah tambang emas terbesar di dunia. Iya. Di dunia ini, bukan Indonesia ini. Tambang emas. Tapi apa? Sumber daya manusia Digarap. sangat minim. Sumber daya alam telah dirampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi apa? Sumber daya manusia di Papua itu kualitasnya jauh sekali dengan rata-rata yang ada di Indonesia bagian barat. Susah lah kalau begini negara ini. Pahlawan sudah berjuang. Tapi apa? Wakil rakyat ini buat kita ini, Pengelolaannya belum. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi. Saya mau nyanyi begini kak, saya tidak lihat ini gelandangan, pengemis tidur di jalan, apa segala macam. Terus ini anak-anak terlantar, itu kasihan sekali lah kalau kita lihat nonton tuh. Pengelolaan sumber daya kita ini masih minim sekali. Ya, benar, masih jauh di bawah garis standar. Maksudnya untuk apa itu masih jauh. Belum terrealisasi dengan baik. Jadi kalau kita bicara soal demokrasi ini, maksudnya kita omong tapi tidak terrealisasi, itu sama saja dengan nol ke bawah, Cuma di mulut saja. Kita mau omong begini tapi kalau yang di atasnya menerapkan hal yang sama seperti itu terus sampai seterusnya, itu sama saja sampai berapa puluh tahun ke depan juga ini tetap begini terus. Dia tetap berkembang terus, yang maju Betul. tidak ada. Padahal kan kita lihat kan sumber daya alam Indonesia itu ya Sangat banyak. dalam artian sedikit unggul lah dibanding negara-negara lain. Kita lihat Singapuranya negara kecil, saya tidak ada sumber daya alam, tapi apa pembangunan mereka itu, sadis. Berarti masalah pengelolaannya yang belum jelas. Pengelolaannya Omong-omong tentang wilayah yang luas, terus kepadatan penduduk. Cina, kenapa Cina bisa sementara Indonesia, sangat-sangat memprihatinkan loh. Lihat ikut ini demokrasi Indonesia saat ini nih. Kapan bisa begini? Wakil rakyat menghentikan diri sendiri. Nah, Betul. Terus ini menurut kalian nih, ini bicara tentang korupsi. Nah. Menurut kalian ini apakah wajar dan pantas jika ini korupsi itu orang-orang yang terdakwa kasus korupsi itu dihukum mati? Menurut kalian? ya kalau menurut saya harus hukum mati saja. Tidak ada guna. Kalau menurutnya kalau menurut saya memang baik kalau untuk mereka yang berkorupsi dihukum mati memang baik, tapi kita sebagai negara Indonesia kan maksudnya dihukum mati itu tidak pantas. Tinggal DPR buat hukum untuk yang korupsi itu. Hukum mati toh. Tidak. Maksudnya bagaimana ya? Kalau dihukum matinya kita benar-benar. Kalau misalkan terapkan ini eksekusi mati misalkan untuk Kak ngomong apa nih sampai di kamar sebelah nih? bro, Ngomong apa kau nih? jangan marah ini, kami ada asik-asik ngomong tentang ini. Omong dulu. apa Demokrasi. tadi hukuman mati? Omong apa tuh? Kan? Korupsi di Indonesia yang terlalu banyak ini yang Banyak Indonesia kan sekarang kan mereka soal Indonesia korupsi Hukuman mati. untuk Menurut korupsi. saya tidak mungkin lah. Iya tadi Ya itu Ini. kan bertentangan dengan Ini. HAM. tidak betul. Kebanyakan oknum yang korupsi itu kan di oknum yang mereka yang membuat undang-undang. Undang-undang. Tidak mungkin lah mereka membuat senjata makan Tuhan begitu.